Berlatar di Rondo, Texas, pada tahun 1988 terdapat sebuah bar kecil yang dikelola oleh ayah dan anak, Owen dan Lena. Kehidupan mereka sehari-hari tidak pernah lepas dari kecemasan karena seorang anak mafia bernama Clyde kerap membuat keributan di kota tersebut. Suatu hari, Clyde mempertanyakan ketidakhadiran Lena di pabrik bir milik ayahnya sembari melecehkan Lena tepat di depan Owen. Tindakan itu membuat Owen geram hingga ia sempat mengancam Clyde. Namun, kondisi Owen yang sudah tidak sekuat dulu membuatnya tak mampu berbuat banyak. My apologies. Daddy! Setiap malam, Lena kerap memandangi foto mantan suaminya, Ryan, seorang pasukan khusus yang gugur di medan perang. Dalam kesendiriannya, Lena berdoa agar Tuhan mengirim seseorang yang mampu membawa kedamaian bagi kota mereka. Entah kebetulan atau jawaban atas doa tersebut, pada hari yang sama kota itu kedatangan seorang pengembara tanpa nama. Restoran milik Vernon menjadi tempat pertama yang dikunjungi sang pengembara. Ia menawarkan tenaga untuk pekerjaan serabutan dan bersedia dibayar seadanya, bahkan hanya dengan makanan. You're a vet. In that case, meals on the house. That's very kind of. Vernon yang merasa simpati memintanya memperbaiki rak kayu di barnya. Namun, ia juga memperingatkan bahwa kota ini bukan tempat yang ramah bagi orang asing. Peringatan Vernon terbukti seketika ketika seorang sheriff datang ke bar tersebut. Melihat orang asing di hadapannya, sang sheriff tanpa alasan jelas langsung mengusir pengembara itu agar segera meninggalkan kota kecil tersebut. Now, we don't care much for outsiders here in our quiet little town. Let me ask you, Sheriff, am I breaking some kind of law? Sementara itu, diperkenalkan sosok pengusaha lokal kaya raya bernama Jeremiah, ayah dari Clyde. Ia dikenal sebagai pemilik pabrik bir di kota itu, tetapi pabrik tersebut hanyalah kedok. Sumber kekayaan utamanya berasal dari bisnis narkotika dan sawit ilegal. Inilah alasan mengapa Lena sebelumnya didatangi, karena seluruh warga kota dipaksa terlibat dalam bisnis gelap Jeremiah. Melalui tangan kanannya Zeke, Jeremiah memanggil salah satu warga yang dipaksa bekerja untuk menghadap. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang menjalani serangkaian pemeriksaan dari kejaksaan karena istri salah satu pegawainya diam-diam melaporkan bisnis kotornya. Jeremiah pun memberikan peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang. I promise it won't happen again. Remember this. Di sisi lain, sang pengembara mencoba menginap di sebuah motel. Namun karena uangnya tidak cukup, ia terpaksa kembali mencari pekerjaan serabutan. Kali ini ia mendatangi bar milik Owen. Well, we got a guest. Ketika Owen mengetahui bahwa pengembara tersebut adalah mantan pasukan khusus militer, ia teringat pada mendiang menantunya dan langsung bersedia memberinya pekerjaan. Owen kemudian menjulukinya nomada karena pria itu tampak selalu berpindah dari satu kota ke kota lain. What was it you called me? Nomada. Nomada. Lena sendiri terlihat tidak senang dengan kehadiran orang asing di barnya. Selain karena asal-usulnya tidak jelas, ia khawatir keberadaan nomada akan membahayakan mereka jika Clyde mengetahuinya. Kekhawatiran itu terbukti ketika Clyde dan anak buahnya tiba-tiba datang ke bar. Owen segera menjelaskan bahwa nomada hanya singgah 1 hari di kota itu. Clyde pun memperingatkan agar nomada segera pergi setelah urusannya selesai. Sementara itu, Clyde terus berusaha mendekati Lena, namun berulang kali pula Lena menolaknya. Pada malam harinya, nomada menerima upah kerjanya dan meski terkesan dipaksa, ia ikut bergabung dalam makan malam bersama Owen dan Lena. Dalam suasana itu, Lena menyampaikan permintaan maaf kepada nomada. Ia menegaskan bahwa sikapnya sebelumnya bukan karena ia tidak sopan atau tidak mau menolong sesama, melainkan karena ia berharap nomada tidak kembali lagi ke barnya demi keselamatan mereka semua. I understand.
Malam itu, Nomada akhirnya memiliki cukup uang untuk menginap di motel. Namun, masa lalu kerasnya sebagai mantan prajurit tampak belum benar-benar pergi. Setiap kali beristirahat, ia selalu dihantui mimpi buruk tentang pertempuran yang pernah dilaluinya. Alih-alih segera meninggalkan kota, keesokan paginya Lena justru mendapati Nomada masih bekerja di barnya. Hal itu membuat Lena marah kepada Owen karena kembali mempekerjakan pria asing tersebut. I'm willing to take that chance. To what end? Kekhawatiran Lena pun terbukti kembali ketika Clyde datang dan murka melihat Nomada masih berada di sana. Ia segera melontarkan peringatan keras kepada Lena. Melihat situasi itu terjadi di depan matanya, Nomada akhirnya turun tangan dan dengan tegas memberi pelajaran kepada Clyde. Clear your weapons. Put them on the table. Keberanian pria tua itu mulai mengubah pandangan Lena terhadapnya. Pada titik ini terungkap bahwa Jeremiah selama ini membayar uang tutup mulut kepada seluruh warga kota dan melarang keras siapapun meninggalkan wilayah tersebut. Ia tidak ingin mengambil risiko bisnis kotornya terbongkar. Inilah pula alasan mengapa orang asing dilarang datang ke kota itu. And the sheriff, where does he fit in? He's in on it. Clyde pulang dengan wajah penuh luka memar dan mengadu kepada ayahnya seperti anak kecil. Zeke, tangan kanan Jeremiah, sempat ingin menyelesaikan masalah saat itu juga. Namun Jeremiah yang sangat berhati-hati memilih langkah lain. Ia memerintahkan sheriff untuk segera mengusir Nomada dari kota. Take care of that right now, Mr. God damn it. Kabar perkelahian Nomada pun menyebar ke komunitas kota. Warga mulai resah dengan kehadiran pria asing itu karena dikhawatirkan hanya akan memperkeruh keadaan, tak peduli meskipun ia mantan pasukan khusus. Sementara itu, Nomada terlihat menghubungi seorang teman lama. Orang di seberang telepon terdengar sangat terkejut mengetahui Nomada masih hidup dan bahkan menunjukkan rasa segan yang besar kepadanya. Siapa sebenarnya Nomada masih menjadi misteri, namun pria tersebut tanpa ragu menyatakan kesediaannya membantu jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Where are you? I'm in a town called Rhonda. Anything at all. Just ask. Tak lama kemudian, sheriff datang menjalankan tugasnya. Nomada sendiri yang menyambut kedatangannya. Ia mengatakan bahwa dirinya baru saja menghubungi kenalan lamanya, Kolonel Jack Hollister, komandan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika. Meski demikian, Nomada masih memberi jalan damai. Ia bersedia tutup mulut asalkan sheriff dan Jeremiah berhenti mengusik ketenangan warga kota. There is one other option. So see, it's your call, Sheriff. Sheriff kemudian melaporkan semua itu kepada Jeremiah. Namun Jeremiah menanggapinya dengan dingin, menganggap semua itu hanyalah gertakan. Ia mengaku mengetahui sosok Jack Hollister yang disebut Nomada adalah seorang komandan pasukan khusus yang menurutnya telah lama gugur di medan perang. Dengan keyakinan tersebut, Jeremiah segera memerintahkan Zeke mengirim pasukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kembali di bar, Lena bertanya mengapa Nomada sampai bertindak sejauh itu. Nomada hanya menjawab singkat bahwa ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Merasa situasi semakin tidak aman, Lena meminta Nomada untuk menginap di barnya saja. Sebagai balasan, Nomada meminta Lena mengantarnya ke suatu tempat pada keesokan harinya. Di pagi hari, Lena mengantar Nomada menuju lokasi yang ditujunya. Di tengah perjalanan, Lena dengan sengaja menghentikan mobil untuk memperlihatkan sebuah tempat yang selama ini digunakan Jeremiah menjalankan bisnis kotornya. Lena menjelaskan bahwa aktivitas ilegal tersebut kerap melibatkan kartel Meksiko serta politisi korup yang bekerja di balik layar. Setibanya Nomada di sebuah kawasan tanah kosong, tidak lama kemudian sebuah pesawat mendarat tepat di hadapan mereka. Pemandangan itu membuat Lena semakin penasaran mengenai isi tas yang diterima Nomada. Rasa terkejut pun tak terelakkan ketika tas tersebut dibuka. Ternyata berisi penuh senjata api. Dengan tenang, Nomada mengatakan bahwa senjata-senjata itu akan segera digunakan karena ia menyadari anak buah Jeremiah sejak tadi telah mengawasi pergerakan mereka.
Dugaan nomada terbukti, pasukan Jeremiah tiba-tiba datang menyerang. Mereka menyalip mobil yang dikendarai nomada dan Lena, memaksa Lena membanting setir dengan keras. Dalam situasi itu, nomada segera mengarahkan Lena menuju sebuah bangunan kosong yang kemudian dijadikan arena pertempuran berikutnya. Di dalam bangunan tersebut, nomada menunjukkan keahliannya. Ia melancarkan tembakan dengan sangat lihai sambil terus memberi instruksi agar Lena tetap berada dalam posisi aman. Namun, keberadaan Lena membuat ruang gerak nomada menjadi terbatas. Karena itu, nomada meminta Lena untuk bersembunyi sekaligus membekalinya senjata untuk melindungi diri. Setelah itu, nomada berhasil menghabisi salah satu penjahat yang sejak tadi memburunya. Sayangnya, persembunyian Lena sempat diketahui oleh salah satu penjahat yang tersisa. Tanpa ampun, pria itu hendak menghabisinya. Beruntung, nomada bergerak cepat dan melepaskan tembakan yang tepat mengenai kepala penjahat tersebut. You alright? Menjelang malam, nomada dan Lena akhirnya tiba di bar milik mereka. Namun, mereka dibuat terkejut ketika mendapati warga kota telah berada dalam kendali Clyde. Surprise. I gotta say, that is pretty badass for an old man. Get her back. Setelah menghajar nomada tanpa belas kasihan, Clyde memanfaatkan situasi tersebut untuk membawa Lena pergi bersamanya. Meski demikian, Zeke memperingatkan bahwa tindakan Clyde telah melampaui batas dan tidak sesuai dengan perintah ayahnya. Dengan separuh kesadarannya, nomada masih sempat menyaksikan apa yang terjadi berikutnya. Di hadapannya, Zeke melaksanakan perintah dengan membantai semua orang yang berada di bar tersebut tanpa ampun. Selepas itu, para anak buah Jeremiah mulai mengangkut jasad-jasad yang bergelimpangan di dalam bar. Sementara itu, Clyde sedang dalam perjalanan membawa Lena menuju rumahnya. Namun, para anak buah Jeremiah dibuat terkejut ketika menyadari bahwa nomada tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sontak, para penjahat itu segera menyisir area untuk mencari keberadaan nomada. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka mulai menyadari bahwa pria tua yang mereka buru bukanlah sosok biasa. Tak lama kemudian, Sheriff datang sambil menodongkan senapannya. Nomada tampak sangat terpukul saat melihat begitu banyak orang tak bersalah tewas tergeletak di hadapannya. Let's go. Let's go now. Nice and easy. Di sisi lain, Clyde akhirnya tiba dengan membawa Lena ke hadapan ayahnya. Jeremiah terlihat tidak senang ketika mendengar putranya berniat mempersunting Lena. Dengan dingin, ia berkata bahwa Clyde sebaiknya menikmati Lena untuk satu malam saja di pabriknya, lalu membuangnya keesokan pagi. Come on.
Di tempat berbeda, Sheriff membawa Nomada menuju pabrik bir tempat Zeke sudah menunggu. Namun, Sheriff dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa perintah pembantaian dari Jeremiah kepada Zeke ternyata juga mencakup dirinya, orang yang selama ini menjadi kaki tangan mereka. I demand an explanation. Di dalam mobil Sheriff, Nomada tidak tinggal diam. Dengan cekatan, ia merogoh seutas kawat menggunakan mulutnya untuk melepaskan borgol yang mengikat tangannya. Saat Zeke hendak menghabisinya, semuanya sudah terlambat. Terjadilah baku tembak di antara mereka. Ketika amunisi mulai menipis, pertarungan pun berlanjut dengan tangan kosong. Dalam perkelahian tersebut, Nomada sempat kewalahan. Namun berbekal pengalaman tempurnya, ia dengan cerdik menggiring Zeke ke area yang lebih sempit untuk membatasi ruang gerak lawannya, lalu melancarkan serangan mematikan menggunakan selembar kain. Tak lama kemudian, Clyde tiba di pabriknya. Namun yang menyambut kedatangannya adalah Nomada. Lena sangat terpukul ketika mengetahui bahwa sang ayah telah tiada. Nomada kemudian membawanya menemui Jeremiah, bukan semata untuk membalas dendam atas kematian Owen, tetapi untuk mengakhiri teror yang selama ini mencengkeram kota tersebut. Namun saat Nomada akhirnya berhadapan langsung dengan Jeremiah, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Jack Hollister, kolonel angkatan darat yang selama ini disebut-sebut, ternyata adalah Nomada itu sendiri. Jack Hollister. What the hell are you doing here? Dari sinilah kebenaran terbuka. Jeremiah adalah mantan atasan Nomada yang sejak dulu terlibat dalam berbagai operasi kotor. Bertahun-tahun silam, Jeremiah pernah mengirim Nomada dan pasukannya ke sebuah misi jebakan, operasi yang sengaja dirancang untuk menutupi kejahatan ilegalnya. Misi itulah yang menjadi sumber trauma mendalam bagi Nomada. Pengembaraan Nomada selama ini ternyata adalah upayanya untuk mengungkap penyebab kematian rekan-rekan seperjuangannya. Dan kini semua harus diakhiri. Do you understand me? Malam itu juga, Nomada dan Lena memakamkan seluruh jasad warga kota dengan layak. Keesokan harinya, Lena mengantar kepergian Nomada. Ia bertanya kemana tujuan Nomada selanjutnya. Dengan tenang, Nomada menjawab bahwa ia akan melanjutkan pengembaraannya dan mendatangi rumah para penonton yang nonton saja tapi tidak like subscribe. Dan disinilah kisah Nomada berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah melakukan kejahatan terhadap sesama, karena setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya. Menyakiti orang lain bukanlah jalan menuju kekuatan, melainkan awal dari kehancuran diri sendiri. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series.
Bei Bei.